Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Welcome back to my channel. Terima kasih untuk teman-teman yang kemarin sudah mulai nonton lagi video-video saya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Jika video saya bermanfaat, jangan lupa dibantu share ya. Jadi kemarin itu ada beberapa teman-teman itu yang nge-DM, Mas Ari, ayo bahas masalah bagaimana cara mencetak betina gacor. Sebenarnya di konten YouTube saya mungkin 1 tahun yang lalu itu saya sempat bikin konten tentang bagaimana cara mudah bermain betina gacor. Di kesempatan video kali ini saya ingin berbagi pengalaman lagi bagaimana cara saya mencetak betina gacor. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman 10 tips. Jangan di skip videonya nanti biar nggak gagal paham ya. Langkah yang pertama harus menyiapkan calon player yang mau dibuat gacor nih. Kalau untuk durasi mau pendek mungkin 20, 30 atau bahkan 1 menit itu nggak masalah ya. Kalau durasi nanti bisa disesuaikan ya teman-teman ya. Dan untuk langkah yang kedua, langkah yang pertama kan kita harus menyiapkan dulu nih calon playernya nih, single. Masih factor nggak masalah. Dan untuk langkah yang kedua itu ketika saya sudah punya atau menyiapkan bahan calon gacoran, itu saya langsung kasih untulan, bosku. Saya kasih untulan itu biasanya saya kasih PAUD, bisa juga saya kasih remaja jantan ya, jantan remaja ya. Dan yang pertama itu biasanya cuma sekedar untul ya, bukan pasangan ya. Karena pasangan sama untul itu kan beda. Kalau pasangan itu biasanya untuk settingan yang wajib ngawin. Sedangkan untulan itu untuk settingan yang sekedar temen ya. Jadi teman-teman di sini juga harus bisa membedakan ya. Harus untulan atau pasangan nanti itu disesuaikan dengan karakter si calon lobet yang mau dibikin gacor ini, bosku. Tapi kalau saya itu kebanyakan cuma sekedar untulan, jadi temen aja. Biasanya saya kasih PAUD, kalau enggak jantan remaja. Dan untuk yang tip ketiga, kita lanjut untuk rawatan hariannya seperti apa ketika sudah ada bahannya dan sudah dapat untulannya. Untuk rawatan hariannya itu pagi saya keluarkan itu sekitar jam setengah 7 atau jam 7 pagi ya. Sudah ada panas itu biasanya saya keluarkan. Saya tidak pernah main embun ya di sini ya. Cuman kalau teman-teman bisa ngembun itu lebih bagus sih. Asalkan bisa rutin. Untuk rawatannya itu pagi saya jemur sama untulannya. Itu pagi direndeng dengan lobet lain nggak masalah. Direndeng itu maksudnya dijejer dengan lobet-lobet lain itu nggak masalah. Kalau saya biasanya saya jejer dengan gacor-gacoran juga, ada juga konslet, ada juga PAUD, itu saya jajarin nggak masalah. Itu jemur maksimal 1 jam. Setelah dijemur itu saya mandikan semprot basah kuyup. Setelah mandi saya kasih kangkung. Biasanya kangkung itu saya cantolin di atasnya, bosku. Itu rutin saya lakukan rawatan awal seperti itu selama 1 minggu sampai 2 minggu ya. Dan yang keempat, kita harus mempertahankan rawatan seperti itu kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu ya, jangan diubah-ubah. Jadi rawatan pagi tetap jemur, tetap mandi, dikasih kangkung, itu kurang lebih selama 1 minggu atau 2 minggu ya, jangan dicabut pasang dulu. Dan yang kelima, setelah burung itu sudah kita rawat rutin selama 1 atau 2 minggu, langkah selanjutnya setiap habis kita rawat pagi, setiap kita jemur dan mandi, itu burung kalau sudah kering, si calon player ini kita pisah minimal 1 jam kalau saya. Jadi biarkan dia mapan sama untulannya. Setelah kita rawat 1 minggu sampai 2 minggu, untuk tahap 5 ini, setelah kita rawat pagi, jemur, mandi, dan kita kasih kangkung, kalau bulunya sudah kering, si playernya ini, si calon playernya ini kita cabut minimal 1 jam, kita anginkan aja. Mau dia bunyi atau enggak, itu biasanya saya cabut. Dan itu saya lakukan bertahap ya.
itu mungkin 1 minggu itu saya cabut pasang terus. Itu biasanya sudah ada progresnya. Dan yang keenam itu kita harus lanjutkan rawatan seperti ini sampai burung ini terpantau mulai ada perkembangan ya, mulai gacor. Meskipun belum gacor banget, tapi burung ini setiap kita pisah sehabis dirawat pagi, burung ini udah mau bunyi lah, minimal 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan yang ketujuh ini adalah untuk hariannya bagaimana Mas? Untuk hariannya burung ini tanpa kerodong ya, jadi si calon player dan untulannya ini usahakan nggak usah dikerodong, kalau bisa satu ruangan dengan lobet-lobet lain, bisa lobet konslet ataupun bisa lobet gacoran-gacoran lainnya ya. Itu kalau menurut saya dia biar progresnya itu cepat. Yang kedelapan, ketika kita sudah melalui tahap-tahap rawatan seperti itu saatnya coba kita bawa ke latber. Kalau betina gacoran ini setiap kita rawat pagi, kita cabut, kita cantolin itu udah mulai bunyi, langkah selanjutnya yang kedelapan itu coba kita bawa ke latber. Kalau untuk persiapan ke latber itu sebenarnya nggak ada persiapan khusus ya. Pagi yang biasanya rawatannya itu dia itu pagi jemur dan mandi, kalau hari H mungkin siangnya mau kita bawa ke latber, itu pagi biasanya cuma saya jemur tapi tidak saya mandikan bosku. Nah, nanti ketika kita mau bawa ke latber, 2 jam sebelum kita bawa ke latber, itu burung baru saya mandikan. Setelah saya mandikan, saya anginkan dan saya kasih kangkung lagi bosku. Setelah kering bulunya, baru saya kerodong dan saya bawa ke lapang. Dan yang 9, ketika burung ini sampai di lapang, bagaimana cara kita men-settingnya. Kalau pengalaman saya ketika sampai di lapangan, burung ini saya ablak bosku. Saya ablak, saya jejerin sama burung lain, nggak masalah asal nggak terlalu deket lah. Saya mandikan semprot sedikit, habis itu tetap saya cantolin kangkung ya. Kurang 1 sesi sebelum main, burung itu saya pisah. Kalau bisa saya cantolin dulu di pedok, baru nanti ketika mau naik, usahakan burung itu udah kelihatan mapan lah di tangkringan dia. Dan yang 10 itu ketika kita mau main 2 sesi atau 3 sesi, bagaimana Mas? Habis turun dari main pertama atau sesi pertama itu biasanya saya semprot lagi ya. Saya masukkan sama untulannya dan saya semprot lagi. Mau naik lagi kurang 1 sesi kita pisah lagi dan saya cantolin juga. Jadi seperti sesi pertama dia mau naik ya. Jadi itulah 10 tips ya bagaimana cara saya mencetak atau bermain dengan betina gacor. Saya bukan suhu dan saya bukan master di sini, saya cuma berbagi pengalaman ya. Untuk teman-teman yang mau dicoba silahkan, barangkali cocok dengan gacuan-gacuan di rumah. Jadi intinya kalau pesan saya sih, apapun kondisinya lobet yang kita rawat ini, mau ngekek apa nggak ngekek, mau jadi lobet gacor atau lobet factor atau lobet konslet, apapun hasilnya tetap kita syukuri. Seiring berjalannya waktu nanti lobet juga bakalan bisa tampil maksimal di gantangan. Lobet itu memiliki karakter sendiri-sendiri dan juga bakat yang berbeda-beda. Terkadang kalau kita setting seperti si A itu belum tentu cocok. Kita samakan settingannya dengan si B itu belum tentu cocok. Ketika kita samakan settingannya dengan si C itu baru cocok. Tetap semangat, saling menghargai. Jika video ini bermanfaat jangan lupa di share ya teman-teman. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.